Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang tidak tahu peribahasa Jawa? Salah satunya Jer Basuki Mowo Bea. Demikian ungkapan terkenal dari peribahasa Jawa. Demikian pula untuk menikmati kinerja pembangunan tambahan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Maka percepatan pembangunan ekonomi tersebut berdampak terhadap peningkatan utang pemerintah pusat. Tambahan pembangunan infrastruktur tersebut antara lain jalan tol yang beroperasi bertambah sepanjang 1938 km. Jalan nasional bukan tol bertambah sepanjang 4.547 km. Bendungan yang terbangun bertambah sebanyak 37 bendungan. Pembangkit tenaga listrik bertambah sebanyak 36,3 gigawatt. Jumlah bangunan sekolah dasar bertambah sebanyak 1.500 sekolah. Dan jumlah bangunan sekolah menengah pertama bertambah sebanyak 4.900 sekolah. Jumlah bangunan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan sebanyak 3.600 sekolah. Demikian informasi menurut Kementerian Keuangan tahun 2024. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah antara lain membelanjakan pengeluaran untuk akumulasi penerimaan beasiswa LPDP sebanyak 45.500 orang sampai bulan Desember tahun 2023. Prevalensi stunting diturunkan dari 37,2% menjadi 21,5% periode tahun 2013 sampai 2023. Sedangkan proporsi kemiskinan diturunkan dari 11,25% menjadi 9,36% selama periode tahun 2014 sampai 2023. Proporsi kemiskinan ekstrim diturunkan dari 6,18% menjadi 1,12% pada periode waktu yang sama. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka diturunkan dari 5,7% menjadi 4,82%. Saudara yang dirahmati Allah, untuk melaksanakan neraca defisit APBN, maka pembiayaan utang APBN mencapai 648,1 triliun tahun 2024 dan rasio utang dalam persentase PDB mencapai 38,98% tahun 2023 yang berada di bawah ambang batas rasio hutang berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara. Ambang batas tersebut sebesar 60% dari PDB. Atas pembiayaan utang, maka belanja pembayaran bunga utang pemerintah pusat sebesar 497,3 triliun pada tahun 2024. Ini artinya menjadi suatu belanja pembayaran bunga utang yang tertinggi. Data statistik utang sektor publik Indonesia dari Bank Indonesia tahun 2024 menyatakan bahwa posisi jumlah utang bruto pemerintah pusat sebesar 8.191,2 triliun rupiah per triwulan 4 tahun 2023. Untuk pembayaran utang jatuh tempo dalam setahun atau kurang pada jenis utang jangka panjang sebesar 638,82 triliun rupiah dan pembayaran jatuh tempo lebih dari setahun sebagai jenis utang jangka panjang sebesar 7.520,96 triliun rupiah.
Artinya, persoalan utang APBN dan pembayaran bunga utang merupakan persoalan penting yang semakin menekan keberlanjutan fiskal pemerintah pusat. Sekalipun asal utang dari sumber dalam negeri yang sebesar 5.123,84 triliun rupiah masih lebih besar dibandingkan dari sumber luar negeri yang sebesar 3.067,36 triliun rupiah. Namun, utang luar negeri mempunyai rasio pembayaran utang triwulan menggunakan indikator debt service ratio Tier 2 telah mencapai 36,47% per triwulan 1 tahun 2024 dan rasio pembayaran utang tahunan Tier 2 mencapai 38,18% pada periode waktu yang sama. Demikian data utang luar negeri bersumber dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang merupakan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada bulan Mei tahun 2024. Artinya, keberadaan indikator debt service ratio telah melebihi ambang batas aman sebesar 30%. Dengan kata lain, keberadaan utang bersumber dari luar negeri yang lebih kecil dibandingkan dalam negeri pun memerlukan kewaspadaan. Sebab kebutuhan untuk membayar utang yang jatuh tempo dan nilainya semakin besar itu telah berdampak menekan alokasi belanja APBN. Saudara yang dirahmati Allah, implikasinya adalah warisan utang atas konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur berdampak mempersempit ruang gerak dan menguras likuiditas APBN ke depan yang semakin kurang likuid untuk lincah bermanuver secara lebih leluasa dalam membelanjakan program-program kampanye yang serba populis selama Pilpres 2024. Misalnya pindah ibu kota negara ke IKN, makan siang gratis, dan penambahan jumlah kementerian. Yang terjadi bukannya fenomena ekspansi anggaran melainkan kontraksi anggaran atau refocusing APBN. Apabila sebelumnya orang semula sangat yakin bahwa sistem Pilpres, Pileg, dan Pilkada secara langsung akan membuat kehidupan keuangan negara dan ekonomi rumah tangga yang jauh lebih baik dan lebih sejahtera, namun sekarang keyakinan pada pengembangan demokrasi pemilihan secara langsung, secara bertahap berada dalam kecemasan. Fakta menunjukkan pada kasus manajemen APBN yang semakin bergantung pada pembiayaan utang, sebagaimana percepatan pembangunan infrastruktur tersebut terbukti justru menimbulkan warisan utang yang semakin besar dan semakin menekan alokasi APBN. Bagaimana tanggapan Anda? Tinggalkan perspektif Anda pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.